dikasih baju itu cuman 2 biji. Itu teh udah robek-robek, apalagi yang pelebah tuur. Nah, apa tuur teh? Bukan nama eta lah. Itu teh udah soe-soe. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan di channel di Cerita Lilis. Gimana kabarnya teman-teman? Insya Allah semuanya pada sehat, amin ya rabbal alamin. Maaf umurnya lagi bindang, soalnya lagi batuk. Soalnya sekarang tuh lagi mau musim dingin di Dubai itu, jadi setiap pergantian itu pasti kena flu dan batuk. Mau musim dingin mau musim panas pasti ini kalau misalkan mau pergantian cuaca tuh pasti kena flu dan batuk. Mumpung Umay belum ngantuk, sekarang teh malam di sini teh udah mau jam berapa nih? Jam Apa? Jam berapa sekarang? 11.20. Nah, sekarang teh jam 11 malam, tapi Umay teh belum ngantuk. Jadi sebelum tidur teh ya udahlah Umay teh bikin video aja. Jadi Umay teh di video sekarang bukan tentang masak, bukan tentang Umay liburan dari apa namanya? Konser dapur sumur. Nah, jadi sekarang Umay teh mau bikin video teh cerita tentang pengalaman Umay kerja di setiap majikan. Jadi Umay teh kerja di luar negeri itu pernah kerja di 6 majikan. Yang 4 majikan itu resmi, nah yang 2 majikan itu enggak resmi. Jadi yang 2 majikan itu pas Umay kerja di Riyadh, Umay kerja kan di Riyadh itu dulu pernah Umay bikin video sebelumnya. Jadi Umay teh pas kerja di Riyadh teh pernah jadi kaburan gitu. Nah, terus pas kaburan itu dapat kerja 2 kali di dua-duanya itu di orang Suriah, cuman nggak lama yang di orang-orang Suriah itu. Yang pertama Umay kabur langsung dapat kerjaan itu cuman di situ teh kalau nggak salah mah 5 bulan kalau nggak salah. Nah, terus Umay pindah lagi karena kan majikan Umay yang pertama Umay kabur dapat kerjaan itu beliau itu pada pergi ke Suriah. Jadi Umay kan nggak bisa ikut karena Umay itu kan ilegal kaburan cekasan nama. Dan terus Umay pindah dikasih sama majikan ke temennya. Nah, di situ cuman sebentar Umay 2 bulan dan langsung sama temennya majikan tuh katanya mendingan kamu pergi ke kantor Indonesia. Oke, jadi intinya bukan cerita tentang kaburan sekarang mah. Jadi ceritanya teh pengalaman Umay pas Umay kerja di majikan. Pengalamannya itu apa aja ya, kayak misalkan dari masalah gaji, dari masalah pakaian, dari masalah makanan, terus dari masalah tidur. Nah, bakal Umay ceritain. Oke, di majikan pertama masalah tidur. Nah, kalau majikan pertama itu masalah tidur teh pokoknya mah waktu pertama Umay kerja di Saudi teh pokoknya mah ripuh, pokoknya apalagi bulan puasa tuh. Kalau misalkan bulan puasa itu tidur itu jam 7 pagi dan bangun jam 11 siang. Jadi pekerjaannya itu masya Allah pokoknya mah di dapur teh piring gelas teh pokoknya patalayah cek bahasa Indonesia nama. Jadi kalau masalah tidur pas Umay kerja di Saudi itu kurang tidur. Selama Umay 2 tahun 2 tahun 3 bulan Umay di Saudi itu. Terus masalah gaji juga susah, tapi nggak tahu ya semuanya nasibnya itu kayak Umay dulu pas Umay pertama kerja atau enggak, karena kan nasib orang itu beda-beda, ada yang baik ada yang enggak gitu. Nah, terus masalah gaji itu susah banget pas Umay kerja di Arab Saudi pertama itu. Gajian pertama Umay itu pas Umay 4 bulan, karena kan Umay belum bisa ngomong gitu, paling bilang ratib doang karena kan udah pernah belajar di kantor kalau masalah gajian mah gitu. Atini ratib udah gitu doang bisanya teh gitu. Nah, tapi dikasih sama majikan itu nggak langsung ke tangan Umay, jadi langsung dikirimin ke keluarga Umay lewat sponsor Umay, karena keluarga Umay kan nggak ada yang punya rekening, nggak ada yang punya nomor telepon juga. Nah, terus setelah Umay udah bisa ngomong gitu, udah bisa ngomong, nah baru itu pun harus dipinta terus-terusan. Nah, kalau udah misalkan 5 bulan, 6 bulan baru dikasih, itu pun kalau misalkan kita udah marah-marah gitu baru dikasih, dan dikasih pun nggak langsung ke tangan Umay, jadi langsung dikirim ke keluarga, tapi ada tanda buktinya sih, nggak bohong gitu. Nah, terus masalah pakaian
Maaf tuh masalah pakaian tuh nauzubillah min dzalik ya. Pas umay di Saudi teh pokoknya Maya mudah-mudahan teman umay yang kerja di luar negeri dimanapun, gak cuma di Arab ya, dimanapun mudah-mudahan dapat majikan yang baik, pokoknya mah yang royal gitulah. Nggak royal pun baik pokoknya mah. Seenggaknya lah misalkan dibeliin baju gitu 1 tahun 4 kali atau 5 kali gitu, sedikitnya 2 kali. Nah umay mah pas kerja di Arab Saudi itu, selama umay kerja di Arab Saudi 2 tahun 3 bulan itu punya dikasih baju itu cuman 2 biji. Itu teh udah robek-robek, apalagi yang pelebah tuur. Nah apa tuur teh pokoknya mah eta lah, itu teh udah soeh-soeh, udah dikaput. Karena kan kalau ngepel di pas umay kerja di majikan yang pertama itu ngoronang gitu, jadi nggak ada pengepelan yang berdiri gitu. Nah itu di majikan umay yang pertama, bukan umay ngejelekin ya, ini cuma pengalaman gitu. Tapi sama aja ya, enggak pengalaman doang. Jadi tanya pengalaman. Oke, nah majikan yang kedua, umay majikan yang pokoknya nah terus di majikan yang pertama juga di Arab Saudi, tapi nggak tahu, nggak semuanya mungkin ya, nggak semuanya orang Saudi itu kayak begitu. Nah kalau makan itu piring, gelas, sendok, segala macam pokoknya tentang tempat makanan itu nggak boleh nyatu sama pembantu. Jadi pembantu majikan nggak nyatu pokoknya mah gitu. Piring, makanan itu misah gitu. Terus masalah makanan itu nggak bebas. Jadi pertamanya mah umay juga kalau misalkan sarapan tuh harus nunggu dikasih majikan itu selama mungkin 3 bulanan 4 bulan, karena umay belum bisa ngomong. Setelah umay bisa ngomong, umay minta ke majikan, karena umay itu kan harus kerja, harus punya tenaga gitu. Kalau misalnya kan nggak makan dulu, kecuali kalau niatnya puasa gitu, itu kan istilahnya nggak niat puasa gitu. Nah tapi kalau misalkan makan siang mah nggak minta gitu, nungguin gitu. Nah terus makan malam juga pertama mah nungguin, tapi setelah umay ada 4 bulan 5 bulan minta ke majikan. Kataku kalau misalkan kamu beli roti itu misalkan beli 4 plastik, nah yang 1 plastik aku meminta 1 aja, kata umay gitu. Jadi pokoknya mah neng kamera matiin, bilang thank you madam. Nah gitu. Jadi masalah makanan, masalah gaji, masalah pakaian, masalah piring itu pokoknya mah waktu di Saudi mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pokoknya mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bersyukurlah tetap, yang penting kan majikan nggak mukul, itu aja. Jadi itu majikan umay yang pertama. Nah majikan umay yang kedua yang di Riyadh, yang di Riyadh, umay kan yang di Riyadh udah pernah bikin videonya sebelumnya itu, kalau majikan umay yang di Riyadh itu umay cuma 7 bulan dan umay itu nggak nerima gaji sama sekali gitu. Karena yang di Riyadh itu masalah gaji pun susah, jadi minta itu terus-terusan, iya entar, iya besok, iya entar. Akhirnya sampai umay 7 bulan, sampai umay kabur itu nggak bawa duit. Nah kalau masalah tidur di majikan yang kedua itu nggak terlalu ini, soalnya anaknya kan udah besar-besar, udah perawan, udah bujang. Anaknya itu 4 cewek, 1 laki-laki. Nah waktu umay di Jeddah itu anaknya itu 5 masih kecil-kecil gitu. Dan itu tuh umay semua yang megang, masak, bersih-bersih segala macem. Majikan nggak kerja, yang perempuan tidur kerjanya. Nah oke, yang di Riyadh itu tidur alhamdulillah. Misalkan jam 9 aja udah naik ke atas gitu, minta izin mau apa, mau makan, mau gimana, enggak, katanya udah langsung naik. Kalau masalah tidur alhamdulillah. Nah terus masalah pakaian juga alhamdulillah yang di Riyadh itu cuman pakai pakaian tuh pakaian seragam gitu. Nah terus waktu yang di Jeddah itu mungkin ada temen yang bertanya, emangnya kamu gak bawa pakaian apa pas ke kerja ke Arab Saudi itu? Bawa pakaian tapi nggak boleh dipakai sama majikan, jadi harus dipakai yang dikasih sama dia, baju geblusan yang besar gitu. Cuman selama 2 tahun 3 bulan cuman 2 biji. Nah oke, lanjut ke majikan yang kedua ya. Nah majikan yang kedua itu masalah gaji susah, masalah tidur alhamdulillah, masalah makanan alhamdulillah juga. Masalah makanan itu majikan itu gak bebas pokoknya mah gitu. Cuman kalau masalah masak nggak bebas, jadi harus ada izin dari majikan mau masak apa nih gitu. Jadi nggak kita main masak aja gitu. Nah akhirnya karena umay kan dulu di video sebelumnya umay udah pernah cerita kalau majikan umay itu
yang laki kurang baik. Pokoknya kalau misalkan mau cerita lagi, ntar Umay ceritain lagi gitu. Nah terus udah Umay kabur kan, Umay dapat kerjaan sama orang Surya. Nah kalau sama orang Surya alhamdulillah, pokoknya nama pakaian itu bebas, pakai pakaian kita yang dibawa, karena Umay kan bawa pakaian pas kabur itu. Nah terus masalah makanan juga, masalah gelas, oh iya, di majikan yang kedua itu piring gelas itu sama, dipisah, nggak nyatu sama majikan. Apa namanya, nggak satu sama majikan, pembantu majikan, gelas, piring, sendok, pokoknya tempat kita makan itu nggak sama, nggak barengan sama majikan. Nah terus pas Umay kabur, terus dapat kerja orang Surya, alhamdulillah. Gaji ya mungkin, kalau gaji kan kita ini kaburan, kalau gaji kan harus per bulan gitu. Gaji lancar alhamdulillah. Nah terus apa namanya makanan juga bebas. Terus masalah piring, gelas, segala macam kayak gitu tuh barengan sama majikan. Masalah pakaian juga pakai pakaian yang kita bawa gitu, nggak dikasih seragam. Tapi kalau masalah bersih-bersih itu Masya Allah tabarakallah ya orang Surya itu, tapi nggak semua gitu. Nah kalau majikan Umay yang pas Umay kabur tuh, yang pertama masuk pas Umay kabur pertama dapat kerja itu, majikan tuh kalau misalkan bersih-bersih itu harus pakai bensin kata. Terus Umay nanya kenapa harus pakai bensin, kata Umay nanti ininya apa namanya nggak beleduk gitu rumahnya. Kan enggak, katanya kan pakai air katanya gitu, lagian bensinnya juga cuma sedikit, nggak seember katanya gitu. Ya udah nurut aja ya kalau kita mah ke majikan. Nah kataku supaya apa, kata Umay katanya supaya nggak ada semut sama cucung gitu. Nah terus di situ Umay kan udah baru 4 bulan 5 bulanan lah. Nah terus majikan tuh dan keluarganya pergi ke Surya. Nah terus bukan Surya, Syria ya, Surya juga ya. Oh bukan Syria, Jordania, orang Jordan, Urdun, dua-duanya itu. Nah udah gitu Umay dikasih lah ke temennya orang Jordan juga. Nah di situ cuma sebentar, mungkin sekitar 2 bulanan lah. Di situ semuanya alhamdulillah gaji lancar, pakaian juga alhamdulillah, makanan alhamdulillah, pokoknya masalah piring itu sama, nggak pernah dipisah gitu. Nah apa namanya, rumahnya besar. Nah kalau di majikan Umay pas Umay kaburan dapat majikan pertama itu nggak terlalu besar, cuman apartemen. Nah kalau misalkan yang temennya itu villa. Nah alhamdulillah di situ semuanya majikan baik, anak-anaknya juga baik, cuman majikan takut kalau misalnya punya pembantu orang kaburan. Nah jadi Umay disuruh pulang ke KBRI, kantor Indonesia yang ada di Saudi. Jadi Umay dianterin sama sepupuhnya majikan sampai ke depan pintu KBRI. Baik banget ya itu majikan tuh sebenarnya, cuman takut punya pembantu yang kaburan. Oke, cerita kedua di part 2 soalnya waktunya cuma seuprit. Nanti lanjut part 2 majikan yang nomor 5 dan 6. Oke.